Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya belajar dari rumah. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang menentukan unsur-unsur berita dan meringkas dan menyimpulkan isi berita. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan materi yaitu tentang menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Ikuti dan pahami materinya sampai habis ya, supaya ketika di pengerjaan tugas Ananda bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Semangat belajar! Baiklah, kita akan mulai bahas yang pertama yaitu struktur berita. Secara umum, berita mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepala berita atau lead. Yang kedua, tubuh berita atau body. Yang ketiga, ekor berita atau tail. Oke, kita bahas satu persatu ya. Lead berita ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Lead merupakan saripati berita sehingga merupakan unsur penting dari sebuah berita. Sehingga lead melukiskan seluruh berita secara singkat. Lead berita setidaknya mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Lead yang baik sudah direncanakan terlebih dahulu dengan hati-hati ya, agar dapat menarik perhatian pembaca. Lead terdiri atas satu ataupun dua kalimat. Jika lead terdiri atas dua kalimat, kalimat pertama harus berisi kunci pemikiran. Kalimat kedua berisi faktor penting lainnya. Usahakan kalimat-kalimat dalam lead berita singkat dan mengena pada sasarannya. Lead yang baik memudahkan pembaca memahami maksud berita. Kita lanjut ke tubuh berita atau body. Tubuh berita berfungsi memaparkan peristiwa secara jelas dan merupakan penjelasan lead secara lengkap. Tubuh berita mengandung jawaban atas pertanyaan why dan how, atau mengapa dan bagaimana. Struktur yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita berisi informasi yang kurang penting ya. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Bagian ini juga tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Dengan struktur penyajian itulah, susunan informasi dalam suatu berita tersaji dalam bentuk piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan pemerincian yang kurang penting. Dengan kata lain, segi kepentingan informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi paling penting berada di bagian atas. Supaya lebih paham, yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Di bagian atas tentunya ada judul berita ya. Nah, kalau bagian yang ini tentunya Ananda sudah tidak asing lagi kan? Nah, tepat di bawah judul inilah yang disebut dengan kepala berita atau lead. Kepala berita atau lead terletak pada paragraf pertama dari suatu teks berita, terdiri dari satu ataupun dua kalimat, yang merupakan gambaran seluruh isi teks secara singkat. Selanjutnya, tepat di bawah kepala berita atau lead, terdapat tubuh berita atau body. Tubuh berita merupakan penjelasan kepala berita atau lead secara lengkap dan jelas, yang dimulai pada paragraf kedua dan beberapa paragraf selanjutnya. Nah, bagian terakhir adalah ekor berita. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita.
Ekor berita berisi informasi yang kurang penting. Sampai di sini sudah paham belum Ananda? Kalau belum, kamu ulangi lagi ya, putar videonya sampai kamu benar-benar paham. Nah, untuk menguji pemahaman kamu terhadap materi, sekarang kerjakan tugas 1 ya. Tugasnya adalah bacalah teks yang berjudul Gunung tertinggi di Sumatera berstatus siaga, warga dilarang mendekat radius 3 km. Kemudian, tentukanlah struktur dari teks berita tersebut. Sekarang kita lanjut membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kaidah kebahasaan dalam teks berita antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku yang bersifat standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan akan dihindari dalam media-media nasional. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai dengan keterangan penyampaiannya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan dari narasumber berita. Yuk kita lihat contoh dari kalimat langsung berikut ini. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari bawah Gunung Merapi, paparnya. Coba kamu perhatikan kalimat itu. Di awal dan di akhir kalimat terdapat tanda petik ganda. Inilah yang menandai kalimat tersebut merupakan kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Konjungsi ini berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Berikut adalah contohnya. Data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10 hektar hutan dan lahan di Riau hangus terbakar. Yang keempat adalah penggunaan konjungsi temporal seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Mari kita lihat contohnya. Itu lokasinya masuk perkampungan, jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. Yang kelima, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Berikut adalah contohnya. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Yuk kita lihat contohnya. Sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Nah, yang menjadi keterangan waktunya adalah pukul 12.45 WIB dan yang menjadi keterangan tempatnya adalah Riau. Baiklah, sekarang kita lanjut ke tugas 2 ya. Bacalah teks berita berikut ini dengan seksama. Tunjukkanlah kaidah-kaidah kebahasaan
yang menandai berita tersebut. Gunakan format berikut sebagai laporannya ya. Selamat mengerjakan tugas. Kerjakan tugas tepat pada waktunya ya. Assalamualaikum.